Mengapa Kepala BGN ngotot terkait pembelian 21.800 motor listrik untuk Kepala SPPG MBG? Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, mengklaim pengadaan sepeda motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG jauh berada di bawah harga pasar motor listrik. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, menurut Dadan, BGN hanya bisa merealisasikan 21.800 unit dari target pembelian 24.400 motor listrik. Harga pasaran 52 juta rupiah per unit, tapi kami membeli kalau nggak salah 42 juta rupiah per unit di bawah harga pasaran, ujar Dadan kepada sejumlah wartawan di Istana Negara Rabu 8 April. Kedua, klaim Kepala BGN itu berbeda dengan berbagai temuan data lainnya. Lembaga Pemerhati Anggaran Center for Budget Analysis (CBA) menemukan pengadaan motor listrik untuk para kepala SPPG dianggarkan pada tahun 2025 sebesar 3,2 triliun rupiah untuk 65.067 unit. Namun, hal itu tidak bisa diverifikasi secara independen. Adapun sejumlah media termasuk Proyek Multatuli menemukan data pengadaan sepeda motor listrik sebesar 1,2 triliun rupiah belum ongkos kirim untuk tahun 2025 yang dipublikasikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP. Sedangkan pada laman pengadaan, perusahaan penyedia sepeda motor listrik menjual dua jenis sepeda motor seharga 49.950.000 dan 48.840.000, berbeda dengan klaim Kepala BGN. Ketiga, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Charles Honoris, menyebut Komisi 9 DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk para kepala SPPG. Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas, ucapnya sebagaimana dikutip detik.com. Charles mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan oleh BGN. Dia menilai ada masalah dalam pengadaan jika memang pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan. Keempat, satu hari sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku Kementerian Keuangan pernah menolak usulan anggaran pengadaan komputer dan sepeda motor operasional untuk program MBG. Setahu saya, tahun lalu, 2025, pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau nggak salah, tetapi ditolak, kata Purbaya Selasa 7 April. BGN telah mengkonfirmasi pembelian sepeda motor listrik untuk operasional kepala SPPG setelah video viral di media sosial. Video itu menunjukkan ratusan unit sepeda motor listrik berstiker BGN dan masih terbungkus plastik. Motor-motor itu diklaim akan dialokasikan bagi kepala-kepala SPPG. Kepala BGN bilang sepeda motor itu belum didistribusikan. Kelima, pengamat otomotif Bebin Juwana menduga adanya kemiripan jenis sepeda motor listrik yang beredar di media sosial dengan Emo JVX GT. Keterangan Emo JVX GT ini dirilis melalui emo.co.id. Situs ini menyebutkan jenis kendaraan ini sebagai motor listrik adventure. Tenaganya diklaim mencapai 7.000 watt dengan jarak tempuh 70 km. Spesifikasi lainnya disebutkan pengisian daya antara 30-80% dalam waktu 1 jam. Dan desain tangguh untuk jalan raya ataupun off-road. Harganya dibanderol 58,8 juta per unit. Menurut laman resmi Emo, dikutip Rabu tanggal 8 April, dealer pertama Emo terletak di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Sumber yang sama menyebut fasilitas itu masih coming soon dan belum melayani transaksi kendaraan. Ironisnya ketika redaksi Detik Auto lantas mendatangi lokasi tersebut dan benar saja dealer Emo memang belum kelar dibangun. Meski demikian progresnya konon hampir 90%. Bahkan plang Emo Electric Mobility dengan nuansa kuning sudah terpasang. Keenam, menurut Ucok dari Center for Budget Analysis (CBA), harga motor listrik untuk operasional MBG ini terbilang mahal sekali.
Dengan nilai besar, semestinya pengadaan barang itu dilakukan melalui tender. Banyak perusahaan yang punya motor harusnya jangan e-purchasing, harusnya tender atau lelang. Kalau lelang itu berarti mana yang terbaik, yang termurah, katanya. Ia juga menuturkan kritik bahwa tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kecocokan dengan spesifikasi motor listrik tersebut. Dan memborong motor ini, BGN jauh dari efisien anggaran. Hanya membuang-buang uang saja ketika fiskal sedang menurun banget. Borong motor ini harus disidik oleh aparat hukum, harganya terlalu mahal dan mencurigakan, katanya. Pertanyaannya, Pak Presiden setelah MBG dengan anggaran jumbo di tengah kondisi efisiensi, konon banyak kasus keracunan, viral pengelola yang untung 6 juta per hari dengan joget-joget, terkoneksinya banyak pengelola MBG dengan lingkaran dalam istana, keterlibatan polisi dalam ribuan SPBG, dan sekarang heboh tidak transparannya pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk kepala SPBG. So, benarkah MBG memang untuk kepentingan anak-anak dari rakyat banyak? Paham sampai di sini? Salam melek politik.